Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin al-mab'usi bi sunnati thahirah wa ala alihi wa ashabihi awlal manakibil fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan kali ini sengaja footage-nya bukan sembarangan ya, hanya saja ini adalah angle paling terbaik menurut saya lah, kira-kira seperti itu. Dan kebetulan prioritas pada video kali ini bukan memprioritaskan visual, melainkan adalah audio. Jadi teman-teman tidak harus melihat gambarnya, akan tetapi bisa fokus mendengarkan suaranya saja. Dan topik utama pada kesempatan kali ini saya akan bacakan, jangan terjerembab dalam polemik nasab. Tulisan ini bukan kajian mendalam tentang nasab, tapi lebih tentang cara mengurangi benang kusut dan cara menyikapi. Sejatinya bagi mayoritas orang awam seperti penulis, ini cara paling sederhana untuk menghentikan polemik nasab habaib Ba'alawi. Ini adalah mengikuti ulama yang kita yakini dan kita cenderungi. Keyakinan itu urusan hati dan tidak bisa dipaksakan. Dalam tataran praktik kita sudah terbiasa mengamalkan model taklid. Dalam fikih kita menerima fatwa-fatwa Imam Syafi'i meski tanpa tahu metodologi penggalian hukumnya. Begitupun dalam ilmu sejarah, ilmu hadis, bahkan akidah dan lain sebagainya, termasuk ilmu nasab. Ketersambungan nasab Ba'alawi sudah diakui para ahli nasab dunia dan ditulis dalam berbagai kitab. Kalau diruntut ke belakang selama lebih dari 1000 tahun ini, sependek pengetahuan penulis, baru ada 2 orang yang menafikan dan membatalkan ketersambungan nasab Bani Alawi. Pertama, Murad Syukri di pertengahan tahun 1990 Masehi, seorang Wahabi dari Jordania, dan kedua Pak Imaduddin dari Banten. Keduanya menggunakan metodologi yang sama berdasarkan asumsi karena nama Ubaidillah atau Abdullah, moyang marga Ba'alawi, tidak tercantum di kitab semasanya, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Berarti Ubaidillah itu fiktif. Sebetulnya banyak sekali di antara ulama ahli nasab dan sejarawan yang telah menulis ketersambungan nasab marga Ba'alawi, di antaranya Imam Ibnu Atha, Imam Toba, Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim 478 Hijriah dalam kitab Abnaul Imam fi Misri wasyam, Imam Bahauddin Al-Janadi Muhammad bin Yusuf Al-Yamani 730 Hijriah, ulama kredibel dalam ilmu nasab, menyebutkan dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk juz 2 halaman 135-136. Imam Ibnu Inabah Jamaluddin Ahmad bin Ali bin Husain Al-Hasani Asy-Syi'i Asy-Syahir 820 Hijriah dalam kitab Umdatut Talib fi Ansabi Abi Talib. Sayyid Muhammad Al-Kazim Ibn Abil Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawi 880 Hijriah dalam kitab An-Nafhah Al-Ambariyah. Imam Syamsuddin As-Sakhawi Abul Khair Muhammad bin Abdurrahman wafat 902 Hijriah menyebut dalam kitab Ad-Dabu Al-Lami atau Ad-Daw'ul Lami. Imam Al-Amidi An-Najfi Muhammad bin Ahmad bin Amiruddin Al-Husaini An-Nasabah 927 Hijriah dalam kitab Al-Musajjar Al-Kasyaf. Imam Murtada Az-Zabidi Muhammad bin Muhammad Al-Husaini yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin 1205 Hijriah dalam tahqiqannya atas kitab Al-Musajjar tersebut. Dan banyak lagi ulama serta kitab yang tentunya terlalu banyak untuk disebutkan di tulisan pendek ini. Kitab-kitab
itu memang tidak semasa dengan sosok yang menjadi objek perdebatan Sayyid Ubaidillah. Di sini kembali ke taklid dan keyakinan tadi. Ulama-ulama nasab dan sejarah yang datang jauh di masa setelahnya pasti memiliki metodologi untuk memvalidasi keberadaan Sayyid Ubaidillah sehingga berani mencantumkannya dalam kitab mereka. Ketika yang kita tidak bisa menjangkau sumber data dan metodologi validasi para ulama tersebut, tidak serta-merta menganggap itu semakin tidak muktabar. Sebagai bandingan, kita menerima keabsahan hadis-hadis Nabi meski ditulis 2 abad setelah Rasulullah karena yakin pada metodologi ulama hadis. Kita juga percaya putra-putri Rasulullah juga berdasarkan pencantuman nama-namanya dalam hadis-hadis sahih di kitab Sahih Bukhari, meskipun kitab itu tidak ditulis di masa Rasulullah, tapi di masa hidup Imam Bukhari wafat 256 Hijriah. Ada konsekuensi logis yang agak mengerikan dari model penafian nasab ala metodologi Murad Syukri dan Kiai Imaduddin. Berarti selama berabad-abad ada kebohongan sistematis tentang nasab Alawi yang terpublikasi dan oleh para ulama dibiarkan saja tanpa bantahan. Berarti kitab-kitab ulama nasab dan sejarah yang menyebutkan ketersambungan nasab Alawi telah menampilkan informasi palsu, atau kemungkinan lain mereka dibodohi dengan kebohongan yang rapi. Padahal semua ulama tahu bahwa penisbatan nasab palsu pada Rasulullah adalah urusan sangat serius dan bagian dari dosa besar. Penggunaan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah untuk menafikan nasab Bani Alawi justru ditentang oleh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i, ulama Syiah ahli nasab asal Qum yang mentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dijadikan rujukan oleh Pak Imaduddin dalam kitabnya Al-Muqibun min Ali Abi Thalib. Beliau menyebutkan sosok Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa yang ikut hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut serta memiliki anak Jadid, Basri dan Alawi, yang mana keturunan Alawi tersebar di berbagai belahan dunia. Bahkan guru dari Sayyid Mahdi Ar-Raja'i yang menemukan manuskrip As-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu Ayatullah Mar'ashi yang merupakan ahli nasab dari kalangan Syiah, juga mengakui dengan jelas keabsahan nasab Alawi sebagai asraf keturunan Rasulullah. Artinya penemu manuskrip Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan pentahqiqnya pun tidak pernah memahami isi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah terkait keturunan Ahmad bin Isa sebagaimana yang difahami Pak Imaduddin yang menafikan nasab Alawi. Bahkan mereka mengeluarkan surat resmi yang isinya mengklarifikasi kesahihan nasab Alawi. Sebagai tambahan pijakan, para ulama panutan kita di Nahdlatul Ulama sejak dahulu seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Muhammad Zainal Abidin Ghani, Gurus Kumpul, Kiai Maimun Zubair, para masyayikh Sidogiri, tidak pernah ada yang menyaksikan Habaib Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Tidak pernah ada yang menyaksikan, maksudnya yang menyaksikan Habaib Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Maka sangat bijak apabila kita menahan diri untuk tidak ikut berpolemik. Nasab Alawi dan para kiai dzurriyyah Wali Songo adalah sah tersambung kepada Rasulullah tanpa perlu lagi diperdebatkan. Polemik ini harus segera diakhiri karena hanya menebar kebencian, melemahkan persatuan umat Islam, dan rawan dijadikan lahan adu domba. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jangan ikut mencela nasab siapapun. Biarlah itu menjadi keyakinan masing-masing. Allah yang Maha Tahu. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Alil Wafa Sidogiri. Nah, ini mungkin kira-kira yang bisa saya dapat sampaikan tentang buku ini di halaman sekarang terakhir di halaman 21. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman tentang ini, judul ini. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.